pukul gua. Ayo pukul lu. Ayo pukul. Rekam lu. Kenapa emang? Polisi mengamankan seorang juru parkir liar. Pemirsa, juru parkir liar yang merajalela. Mau keluar. Saya ngerti abang mau keluar, tapi lu sudah teriak. Saya mau keluar. Pemirsa, seorang juru parkir pasar Tanah Abang Jakarta Pusat melawan petugas saat motornya yang parkir di sembarang tempat akan diangkut. Sejumlah juru parkir liar dikejar petugas gabungan. Nasib Apes Usmayana, tukang parkir minimarket di Jakarta, kehilangan motor sendiri di lokasi kerja. Halo semua, kembali lagi dengan gua Satya dari Legalismo. Sekarang ini ramai banget ya masalah tentang perparkiran. Entah itu ada yang sampai berantem antara pemilik kendaraan dengan si tukang parkir itu sendiri. Entah itu ada yang sampai rebutan lahan antara sesama tukang parkir. Entah itu ada perdebatan seperti misalnya, boleh nggak sih kita tuh parkir di suatu tempat, misal kayak di bahu jalan. Dan yang lebih seru lagi, misal gini, ada banner yang bilang itu parkir gratis, tapi kita tetap disuruh bayar. Nah, dari masalah-masalah yang tadi aku sebutin itu, kira-kira seberapa seriusnya sih masalah tentang perparkiran ini di lingkungan masyarakat sekarang? Yang jadi perhatian sekarang nih ya, justru banyak banget contoh-contoh masalah yang ada di tempat parkir. Coba deh perhatiin, atau kalian inget-inget, misal kalian parkir di Alfa, tarif parkirnya itu 2.000, tapi ternyata kalian itu cuma punya recehan 1.000, dan ketika kalian ngasih ke tukang parkir 1.000, tukang parkir itu marah-marah. Nah selanjutnya itu gak ada kembalian. Misal kalian punya recehan 5.000, tapi kan tarif parkirnya tadi 2.000, berarti ada kembalian 3.000 dong. Nah, tapi ternyata tukang parkir ini nggak mau ngasih kembaliannya dengan alasan dia nggak punya recehan. Padahal kita tahu sendiri, dia itu justru nerima recehan dari hasil parkirnya itu. Nah, selanjutnya itu, kalian tuh cuma nganter. Misal kalian nganter gebetan atau nganter temen ke Alfa. Kalian kan nungguin motornya. Kalian nggak nitipin motor kalian ke tukang parkir. Tapi ternyata pas kalian mau pulang, kalian malah ditagih. Pasti kesel kan? Dan yang terakhir itu, dan ini yang paling menarik sih, misal kalian parkirin kendaraan kalian naruh helm kalian di situ, tapi ketika kalian mau pulang, tiba-tiba helm kalian udah nggak ada. Berarti kan ada barang hilang dong di tempat parkir tersebut. Nah, kira-kira helm yang hilang tersebut itu bakal jadi tanggung jawab siapa ya? Jadi dari masalah-masalah yang udah gua sebut tadi, aturan hukumnya itu seperti apa sih? Barang yang hilang bukan jadi tanggung jawab pengelola tempat parkir. Nah, pasti kalian sering banget kan nemu atau ngeliat ketentuan kayak begini, baik di karcis jasa parkir, banner, atau di selembaran kertas yang ditempel di tempat parkir. Ketentuan itu bisa kita sebut sebagai klausula baku, di mana klausula tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Adapun penggunaan terhadap klausula baku ini dilarang loh. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya bisa kita sebut sebagai UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa jika klausula tersebut, dalam hal ini klausula baku, tetap dicantumkan, maka akan dinyatakan batal demi hukum. Nah, jadi jika barang atau kendaraan kita hilang di lokasi parkir, maka pengelola tempat parkir dapat kita gugat secara perdata karena tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, di mana hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain mewajibkan pelanggar karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronoannya. Serta pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang yang berada di bawah pengawasannya. Terlepas dari gugat perdata yang dapat kita lakukan, gak menutup kemungkinan nih kita juga bisa mengambil jalan keluar secara kekeluargaan. Nah, sampai sini jelas ya. Karena jasa parkir adalah jasa penitipan barang, maka barang yang kita titipkan tersebut menjadi di bawah pengawasan
pihak yang dititipkan barang. Dalam hal ini pengelola tempat parkir. Sehingga jika terjadi kehilangan, baik yang disengaja ataupun karena kelalaian dari pengelola tempat parkir, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pengelola tempat parkir. Nah, semoga penjelasan tadi bermanfaat ya buat kalian. Sebelum video ini berakhir, buat kalian para pelaku bisnis yang butuh pendampingan hukum atau konsultasi seputar bisnis dari sisi hukum, silakan hubungi kami melalui kontak berikut. Legalismo, your legal needs, our priority.